deepest gloom, sometimes where Eden's bowers bloom. By water still or troubled sea, still 'tis His hand that leadeth me. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Berharap kita tetap ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Berharap segala sesuatu Tuhan boleh memimpin dan menyertai kehidupan kita sedemikian rupa. Kita harus terus-menerus bisa melihat bagaimana anugerah Tuhan, bagaimana pimpinan penyertaan Tuhan yang terus-menerus Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita nyatakan syukur kita nyatakan segala sesuatu penyertaan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa, kita bersyukur, kita nyatakan segala sesuatu yang Tuhan boleh berikan untuk setiap kita. Kita sama-sama berdoa. Kami kita sama-sama buka suara, kita sama-sama berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami harus bersyukur begitu besarnya kasih-Mu, anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu yang terus-menerus Engkau berikan kepada setiap kami. Jikalau sekali lagi pagi hari ini kami boleh menghadap hadirat-Mu untuk memulai streaming doa pagi kami. Sekali lagi kami hanya berharap Tuhan beranugerah, Tuhan menyertai dan Tuhan memberikan hikmat penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami sungguh bersyukur untuk semua pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sungguh-sungguh kerjakan di dalam kehidupan kami. Begitu banyak hal yang Tuhan sudah berikan. Begitu banyak hal yang Tuhan terus-menerus kerjakan bagi kehidupan kami. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong, Engkau sendiri yang boleh memampukan. Beri kami kekuatan-Mu, beri kami pimpinan penyertaan yang hanya daripada-Mu. Kiranya Tuhan yang akan menolong setiap kami di dalam kami menjalankan hari-hari kami dan juga kehidupan kami. Sungguh bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dan lakukan bagi setiap kami. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sungguh kami berterima kasih, kami berdoa, kami memohon hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca ya sekarang dari 1 Korintus pasal 15 sampai 26. Ya, 1 Korintus 15 sampai 26. 1 Korintus 12, 15 sampai 26. Ya, 1 Korintus 12, 15 sampai 26. Kita akan membacanya. Mari kita bersama-sama memperhatikan. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus.
supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda-beda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ya, satu bagian yang kita sebenarnya sebelumnya kita sudah membahasnya gitu ya, sampai di ayat ke ini sampai ayat ke-17 ya, kita sudah membahasnya sedemikian rupa ya, dan di dalam bagian itu sebenarnya ya, dengan segala sesuatu yang kita sudah bahas kemarin, kita sudah bisa melihat bahwa ini ya, tubuh itu tidak mungkin hanya satu anggota, nggak mungkin hanya giant ini ya, sesuatu yang hanya giant part gitu ya, bagian yang besar, yang raksasa gitu ya, lalu itulah yang menjadikan gitu ya, itulah yang menjadikan tubuh gitu ya. Tidak, tubuh tidak ada seperti itu, tubuh tidak seperti itu, tetapi tubuh kita sedemikian rupa ya, tubuh kita sedemikian rupa Tuhan nyatakan, Tuhan ciptakan dengan berbagai-bagai anggota, dan itulah yang membentuk satu tubuh ya, itulah yang membentuk satu tubuh ya. Dan kemarin kita sudah bisa mendiskusikannya sedemikian rupa bagaimana sebenarnya komunitas ataupun secara khusus gereja Tuhan di dalam hal ini ya, itu kita sudah lihat sedemikian rupa. Maka sekarang kita akan bisa melihat bersama-sama, gitu ya, di dalam sebuah kaitan ya, bagian yang lain masih di dalam kaitan tubuh, tetapi kita harus bisa melihat di dalam sesuatu yang agak berbeda secara isunya gitu ya, secara isunya. Apa itu perbedaannya? Yaitu bahwa bagaimana gitu ya, di dalam sebuah kaitan sesuatu yang menonjol atau tidak, ataupun sesuatu yang mendominasi atau tidak gitu ya. Maka Rasul Paulus gitu ya, kita sangat bersyukur ayat 18 gitu ya, itu dimulai, ataupun juga ayat 18 diisi sedemikian rupa sebelum membahas tentang bagian dari satu anggota gitu ya, yang menonjol gitu ya. Ayat 18 gitu ya, itu menjadi sebuah jangkar, ayat 18 menjadi sebuah jangkar untuk kita bisa melihat bagian yang di atas dengan bagian yang di bawah. Ayat 18 itu ya, Allah menempatkan masing-masing anggota ada tempat pada tubuh. Masing-masing anggota ada tempat dalam tubuh gitu ya, dan itu ditempatkan sesuai kehendak Tuhan. Jadi bukan karena sukarela, ingat ya, bukan karena sukarela, bukan karena kita melihat, menilai diri kita, lalu kita merasa bahwa kita mau di tempat ini, tidak, gitu ya. Bukan di dalam kaitan demikian, tetapi di dalam sebuah kaitan apa? Sesuai dengan apa yang dikehendakinya, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Dan itulah keberadaan dari satu tubuh, ya. Itulah keberadaan dari satu tubuh. Jadi di dalam hal ini kita bisa melihat dengan begitu clear gitu ya, sangat-sangat jelas apa yang dikatakan oleh gitu ya, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini. Yang menempatkannya itu Tuhan, dan Tuhan menempatkan itu setiap anggota. Ya, bukan saya mau memilih di mana, saya mau memilih di mana. Ya. Ya, maka Rasul Paulus menyatakan ayat 19-nya, kalau cuma satu anggota, apakah itu bisa dibilang sebagai tubuh? Tubuh itu kemana kalau cuma satu anggota? Gak mungkin, gak mungkin. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah menciptakannya berbeda-beda. Ya, Tuhan sudah menciptakannya sedemikian rupa, terdiri dari banyak anggota memang. Ya, terdiri dari banyak anggota memang. Ya, maka ya
ayat 20 itu diulangi lagi bahwa banyak anggota tetapi satu tubuh. Itu ayat 20 mengulangi apa yang sudah dikatakan di perikop sebelumnya. Ya, apa yang dikatakan di dalam perikop sebelumnya itu sudah dinyatakan. Ya, jadi di ayat 17 gitu ya. Sorry, bukan ayat 17. Ayat ke-14 gitu ya. Ya, ayat ke-14 itu diulangi lagi di ayat 20-nya. Ya, ya diulangi lagi di ayat 20-nya untuk menyatakan banyak. Ingat, banyak. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Banyak. Banyak. Ya, banyak anggota. Ya, maka dari itulah Rasul Paulus kasih contoh yang agak berbeda sekarang. Ya, kalau di pasal ke-15 sampai 17, di pasal 15 sampai 17 itu adalah di dalam sebuah kaitan ya, bagaimana ini ya, tubuh itu tidak mungkin hanya ada satu anggota gitu ya. Tubuh ini tidak mungkin hanya ada satu anggota. Lalu kalau di 21 gitu ya, mulai dari ayat 21 khususnya ya di ayat ke-21, justru Rasul Paulus memberikan contoh yang berbeda adalah apa? Bahwa bagaimana ketergantungan antara satu anggota dengan anggota yang lain. Maka mata gak bisa bilang dia gak butuh tangan. Kepala gak bisa bilang dia tidak butuh kaki. Gak bisa, gak mungkin. Ya, gak mungkin seperti itu. Ya, gak mungkin seperti itu. Ya, jadi ya, kalau di ayat 15 sampai 17 kita bisa melihat bahwa apa? Bahwa tubuh itu bukan cuma satu anggota, banyak gitu ya. Maka di dalam ayat 21 Rasul Paulus bilang apa? Banyak anggota itu punya ketergantungan satu dengan yang lain. Ya, punya ketergantungan satu dengan yang lain. Ya, itulah yang kita harus lihat ya, saling ketergantungan. Saling ketergantungan. Ya, mata tidak mungkin gitu ya bertindak sedemikian rupa untuk mengatakan saya gak butuh engkau kaki, saya tidak membutuhkan engkau tangan. Mata gak mungkin seperti itu. Ya, begitu kita ketemu orang gitu ya, seseorang yang kita kenal gitu ya, maka bahasa tubuh kita itu menjadi berbeda, ya kan? Ya gak? Ya kan? Dari jauh kita lihat ada yang kenal, ada teman gitu ya, apalagi kalau itu kita di satu tempat yang agak asing gitu ya, dalam arti bahwa satu tempat yang memang inilah ya, tempat yang umum gitu. Contoh misalkan di bandara ya, lalu lihat si A atau si B gitu ya, yang saya kenal, saya langsung gimana? Langsung, oh itu ada Bapak A, ada Bapak B gitu ya, kita langsung ini ya, gerak tubuh kita itu langsung ini loh, langsung bisa menunjukkan bahwa orang ini kita kenal, ya kan? Dan kita tidak seluruh gerak tubuh kita tidak gitu ya, tidak bisa begitu ketemu orang, pokoknya mata melihat seseorang itu gerak tubuh kita itu akan sama, enggak akan berbeda ya. Orang yang kita kenal, kita memiliki satu body language yang sedemikian rupa gitu ya, untuk bisa menunjukkan bahwa kita kenal dia. Mungkin nanti kita menghampiri dia, atau minimal secara jarak jauh kita saling senyum, atau tiba-tiba tangan kita diangkat untuk menyapa orang yang ada di seberang sana, ya kan? Itu kan ya, itu kan kondisi yang ada kan, untuk bisa menyatakan ketergantungan itu loh, keterkaitan itu. Iya kan? Begitu juga sama, kepala gak bisa bilang gak butuh kaki. Ya, kepala gak mungkin seperti itu. Kenapa? Karena bukan hanya karena saya bisa noleh sana, noleh sini gitu ya, maka saya gak butuh kaki. Gak bisa. Karena kepala yang menoleh gitu ya, itu butuh tubuh bergerak sedemikian rupa untuk boleh mencapai tempat yang akan kita tuju. Kepala bisa berpikir gitu ya, aku hari ini misalkan ya mau makan mie ayam gitu ya, lalu hanya dengan pikirannya aja mie ayam itu bisa datang sendiri, gak mungkin. Tuhan memang menciptakan manusia di dalam bentuk materi yang sedemikian rupa, kita harus bergerak dan kita membutuhkan kaki. Ya, jadi ini ya,
contoh dari Rasul Paulus itu sebenarnya sangat real ya. Dan kita sungguh-sungguh bisa lihat sedemikian rupa. Ya, kita harus sungguh-sungguh bisa melihat itu di dalam sedemikian rupa. Ya, sangat real sekali. Lalu ayat 22 sampai 24 ya. Saya ingin membaca di dalam terjemahan versi NASB gitu ya, untuk kita bersama-sama bisa membandingkan dengan gitu ya yang diterjemahkan oleh LAI, dan kita bisa melihat ya bagaimana itu saling melengkapi, dan yang paling pasti adalah bahwa membawa kita lebih mendekati makna asli dari bahasa asli gitu ya, mendekati bahasa asli. Ya, itulah yang kita harus perhatikan bersama-sama di sana. Ya, maka ayat 22, on the contrary, sebaliknya, it is much truer that the member of the body which seems to be weaker unnecessary. Ya, adalah lebih benar gitu ya. Ya, adalah lebih benar gitu ya. Ya, bahwa adalah lebih benar bahwa ya anggota tubuh yang kelihatannya lemah justru itu yang paling penting, paling dibutuhkan. Gitu ya. Ya, anggota tubuh yang lemah tetapi dia yang paling dibutuhkan. Yang mana anggota tubuh yang paling ini ya, yang lemah yang tetapi itu justru paling dibutuhkan? Apa? Jeroan kita semuanya. Lemah nggak mereka? Lemah, maka Tuhan mesti taruh di dalam, lalu dilindungi dengan daging, dilindungi dengan tulang-tulang kita semua. Ya, tapi itu paling penting kan? Bayangkan manusia kalau nggak ada jantung bisa hidup nggak? Ayo. Bayangkan manusia kalau nggak ada lever, itu bisa hidup nggak? Bayangkan manusia nggak punya otak, itu bisa hidup nggak? Nggak mungkin kan? Gitu kan? Ya, yang paling lemah gitu ya, justru itu yang paling dibutuhkan. Yang paling lemah itu justru yang paling dibutuhkan. Itulah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Ya, itu yang justru yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Lalu ayat 23 saya bacakan lagi. And those member of the body which we deem less honorable, on this we bestow more abundant honor, and our less presentable member gitu ya become much more presentable gitu ya. Jadi yang less honorable gitu ya, kepada yang kurang terhormat gitu ya, kepada ini ya yang kurang ini ya, we deem less. Jadi maksudnya kita bahkan memandang sebelah mata karena merasa itu kurang terhormat, tetapi kita justru memberikan itu penghormatan yang khusus. Ya, penghormatan yang khusus. Ya, itulah yang kita harus bisa sama-sama ketahui. Contoh misalkan kalau ngomong anggota tubuh, ya di dalam anggota tubuh yang dimaksud misalkan ya adalah apa? Kaki. Kaki kita itu bukan ini ya sesuatu yang sebenarnya sangat terhormat. Ada di bawah dan sering sekali menginjak segala sesuatu gitu ya. Tetapi kita sangat membutuhkan itu. Gitu ya. Dan kita kasih penghormatan khusus, yaitu apa? Sepatu, kaos kaki, sandal untuk dipakai. Gak gitu penting loh. Ya, kurang terhormat. Tetapi kita justru kasih penghormatan yang khusus. Apalagi contoh, maaf saya harus sebutkan itu, bagian bokong kita. Ya, daerah kelamin kita gitu ya. Itu terkesan gitu ya. Ya, bahwa itu kurang punya sesuatu yang hormat dalam tanda kutip. Gitu ya. Ya, tetapi justru itu yang bagaimana? Kita kasih penghormatan khusus dengan pakaian. Mesti ditutupi. Iya, sesuatu yang sangat jelas. Gitu ya. Lalu apa? Bahwa yang kurang elok kita berikan perhatian yang khusus. Yang maksudnya kurang elok itu adalah less presentable. Less presentable, gitu ya. Tetapi kita berikan perhatian khusus. Apa contohnya? Less presentable. Ya, yang inilah maksudnya tidak dianggap itu perlu, gitu ya. Contoh misalnya kayak kuku kita, ya terkesan gimana? Aduh, gak penting. Tetapi gimana? Kita kasih perhatian khusus loh.
seminggu sekali, 10 hari sekali, paling-paling telat 2 minggu sekali itu kita pasti gunting. Ya, dan kalau dengan ini ya kita ngomongnya gaya fashion sekarang, bahkan ini ya gunting kuku itu ada tempatnya untuk bagaimana itu dibentuk sedemikian rupa ya sehingga itu memiliki nilai artistik tertentu. Ya, kita berikan perhatian khusus. Lalu kaitannya apa? Misalkan khususnya bagi wanita itu adalah bulu mata, alis mata. Itu sangat diperhatikan. Ya, lalu kalau kita yang pria adalah apa? Ini kumis, jenggot gitu ya. Ya, bagaimana itu perlu ditata. Ya, kurang sih sebenarnya. Gak merasa sesuatu yang sangat cukup ini sih dilihat. Tetapi kita justru tata dia sedemikian rupa supaya dia bisa kelihatan menjadi bagus. Iya. Ya, supaya bisa kelihatan menjadi bagus. Maka ayat 24 ya, whereas our more presentable member have no need of it. Yang justru lebih presentable itu sebenarnya nggak butuh. Contoh misalkan tangan, lengan, otot, gitu ya, itu ini ya, dada kita, gitu ya, apalagi kita yang pria, gitu ya, butuh dada yang bidang, gitu ya, punggung, gitu ya, itu sebenarnya nggak butuh itu semua, ya, tetapi justru di sanalah tidak juga perlu sesuatu yang sangat ini perhatian yang khusus di sana. Ya kan, yang kurang mulia akhirnya perlu mendapatkan perhatian ini, gitu ya. Lalu ya, but God has so composed the body, giving more abundant honor to member which lack, gitu ya. To member which, but God has so composed the body, giving more abundant honor to that member which lack, gitu ya, so that there may be no division of the body, gitu ya, but God has so composed the body, giving more abundant honor to that member which lack, gitu ya. Jadi sesuatu yang lebih more abundant, gitu ya, sesuatu yang more abundant, ya, giving more abundant honor to member which lack. More abundant honor to member which lack. Sesuatu yang lebih berlimpah, gitu ya. Sesuatu yang lebih berlimpah yang justru diberikan, sesuatu yang justru ya, justru menjadi sesuatu yang dinyatakan bahwa yang kurang, which lack, gitu ya, justru mendapatkan sesuatu perhatian yang lebih di sana. Ya, itulah kondisi tubuh. Yang mana itulah Tuhan ciptakan, Tuhan kompos. Tuhan rangkai tubuh itu sedemikian rupa. Ya, Tuhan rangkai tubuh itu sedemikian rupa. Gitu ya. So that there may be no division in the body, but that the member may have the same care for one another. Ya. Jadi kalau ini ya, bahwa apa? Bahwa supaya apa? Supaya ini ya tidak ada, gitu ya. Supaya tidak ada no division, tidak ada pembedaan-pembedaan, gitu ya. Kalau bahasa Indonesia menjadi sesuatu perpecahan memang jadi agak ini ya. Ya, jadi maksudnya itu adalah pembagian, pembedaan, no division, gitu ya. No division, ya, tidak ada pembedaan. Ya. Ya, maka anggota-anggota itu bisa mendapatkan the same care of ini ya, the same care for one another. The same care for one another. Bahwa apa? Bahwa bisa menjadi saling memperhatikan ataupun perhatian yang sama satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain, ya. Itulah yang ingin dibukakan, itulah yang ingin dinyatakan oleh Rasul Paulus, gitu ya.
di dalam dia menyatakan tubuh. Lalu mari kita sama-sama lihat aplikasinya di dalam gereja seperti apa. Aplikasinya di dalam gereja itu seperti apa? Bahwa ya, di dalam gereja itu sangat mungkin terdiri dari berbagai-bagai, gitu ya. Terdiri dari berbagai-bagai kalangan orang-orang, gitu ya, dengan berbagai-bagai profesi, dengan berbagai-bagai kemampuan, dengan berbagai-bagai latar belakang, budaya dan hal-hal yang lain. Dan bagaimana akhirnya itu boleh membentuk satu unit dari tubuh Kristus, komunitas umat Tuhan. Ya, itu menjadi sesuatu yang kita harus lihat penting loh. Penting loh. Kita nggak boleh anggap remeh loh benar-benar di dalam hal seperti itu loh. Benar. Ya, benar loh. Ya, masing-masing orang itu punya fungsi masing-masing. Gitu ya. Ya, antara pria dan wanita sebagai anggota ini aja ya, jemaat Tuhan itu punya fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Ya. Jadi, mereka-mereka yang bekerja di balik layar, contoh misalkan ya tim konsumsi, ya, mereka akan siapkan dan segala macamnya. Yaitu mereka harus kerjakan. Ya kan, bagian-bagian bidang-bidang masing-masing gitu ya. Ya, coba bayangkan saja di dalam satu kepanitiaan, satu event tertentu. Ada bidang perlengkapan. Apa yang mereka kerjakan? Ya, mungkin mereka nggak mesti seperti tim publikasi yang justru terus-menerus kejar. Brosur sudah ada, gitu ya. Tanggal sudah ada, judulnya bagaimana, gitu ya. Mereka kejar terus, gitu ya. Lalu mungkin ya, 2 bulan sebelumnya mereka sudah mulai persiapkan. Mungkin tim perlengkapan nggak perlu persiapan seperti itu, panjang. Ya, di sanalah kita harus bisa melihat bagaimana saling berbagian, saling memperhatikan. Ya, sehingga kita tidak bisa dengan sebegitu rupa, gitu ya. Lalu kita tidak mempedulikan. Kamu tim publikasi gitu ya, jauh-jauh hari sudah ribut sana, ribut sini, bikin heboh gitu ya. Kamu pergi sana, gak usah lagi pelayanan kalau kayak gitu. Gak mungkin kan? Gak bisa. Kita harus memahami kebutuhan mereka. Kita harus memahami ini ya, kepekaan mereka akan misalkan waktu-waktu yang sebelumnya itu hamin berapa, hamin mereka harus perhatikan itu semua. Benar, mereka harus perhatikan semua. Ya, lalu nanti tim akomodasi itu beda lagi persiapannya, ya. Ya, tim transport itu beda lagi persiapannya. Tim transport sangat butuh misalkan laporan dari publikasi, ya, untuk mereka sungguh-sungguh bisa tahu, gitu ya, ada rombongan seperti apa yang kita perlu siapkan. Ya, selain itu adalah mulai berpikir, gitu ya, dari tim acara, gitu ya, kamu undang pendukung acara berapa banyak orang. Lalu transport mereka bagaimana? Ya, akomodasi nanti punya kaitan ke sana. Lalu saling. Maka di sanalah itu yang kita harus pahami. Nggak bisa bilang kami nggak butuh perlengkapan, kami nggak butuh transport, kami nggak butuh. Enggak. Saling mengerjakan satu pelayanan, pekerjaan Tuhan. Dan itulah yang harus kita lihat. Begitu juga kita ngomong gereja. Ya, ada tim yang memperhatikan misalkan hal-hal yang rutin, misalkan kebersihan, kerapian, gitu ya. Lalu misalkan ya, warta jemaat itu sangat dibutuhkan dan harus tahu bahwa itu butuh proses untuk dibuat. Ya, maka tidak bisa hanya sekedar ngomong, misalkan saya sebagai pendeta gitu ya. Lalu ini ya, kamu cetak warta nanti ya, saya karena persiapan belum selesai, belum tahu judul gitu ya, maka itu gak perlu, itu nanti terakhir. Setelah saya persiapan selesai gitu ya, Sabtu tengah malam atau Minggu pagi-pagi itu saya baru kasih tahu, sehingga kamu baru ini. Bisa gak? Ya susah, orang yang cetak warta gimana? Gak mungkin, maka dia harus tahu lebih awal. Ya, maka di sanalah kita perlu memberitahu dia. Ya, sehingga semua satu unit itu boleh bersama-sama bekerja. Satu unit itu sama-sama bekerja, ya, sehingga di sana kita gak bisa bikin warta hal sepele gitu ya. Tahu gak, saya pemberita firman itu paling penting.
Gitu ya, Allah gitu ya. Kamu gitu ya, cuma tugas di sound system gitu misalkan tinggal pencet on off gitu ya. Lalu tapi harus tahu, nggak bisa, saya juga harus tahu ini posisi-posisi para penyanyi itu bagaimana. Ya kan, supaya apa? Nanti suara yang didengar oleh jemaat menjadi ini. Ya, jadi di sana ya fungsi-fungsi itu ya, termasuk juga adalah jemaat. Termasuk juga Anda adalah jemaat, yang saya bukan siapa-siapa. Minimal adalah bagaimana kita sangat sadar keberadaan diri kita dan segala macam, sehingga misalkan kita datang jangan telat. Ya, lalu waktu kita datang, isilah tempat di depan. Supaya apa? Supaya kalau orang yang datang telat, mereka lah yang isi di bagian belakang. Ya, kenapa seperti itu? Kalau kita kosongkan bagian tempat duduk yang di depan, kita kosongkan bagian tempat duduk yang di depan. Lalu gitu misalkan ya, orang yang datang telat, lalu mereka akan memasuki ruang ibadah, lalu mereka harus berjalan sampai ke depan. Itu mengganggu keseluruhan ibadah, gak? Mengganggu. Sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa bisa seperti itu? Itulah yang kita harus lihat sedemikian rupa bahwa apa? Ibadah itu waktu ada orang, bayangkan ya, semua khusyuk gitu ya, apa segala macam. Lagi mari kita sama-sama baca kitab Mazmur gitu ya. Lalu ada yang orang yang pelan-pelan jalan ke depan. Semua orang jadi perhatiin ke dia kan. Ya, dan dia juga akan mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Ya, di sanalah kita harus bisa melihat bagaimana kita harus ini, ya, saling Anda sebagai jemaat pun itu juga harus boleh bersama-sama, ya. Jadi gitu ya, walaupun terkesan saya nggak punya peran apa-apa, saya nggak punya fungsi apa-apa, ada. Minimal adalah bagaimana kita tahu gitu ya, begitu masuk ke ruang ibadah, warta jemaat itu harus diambil gitu misalkan. Ya, jangan akhirnya penyambut itu gitu ya sedemikian rupa masih ada yang belum dapat warta jemaat, lalu harus penyambut yang ada di depan pintu itu harus menyusul Anda sampai di tempat duduk dikasih gitu. Kan jangan kan? Ya kan? Saling kan? Saling diperhatikan kan? Ya kan? Dan di sanalah kita bisa melihat yang tidak punya peran apa-apapun gitu ya, itu dipikirkan, dilayani. Yaitu dengan apa? Misalkan mereka menyambut dari depan, jemaat yang datang, gitu ya. Lalu nanti mereka akan diantar ataupun diarahkan untuk duduk di tempat duduknya. Itu kan menjadi perhatian kan. Sedangkan orang-orang yang pelayanan gimana? Ada yang kayak gitu gak? Oh, kamu song leader ya, gitu apa segala macam ya. Enggak, langsung sudah tahu. Itu gak perlu lagi ada penyambut untuk song leader gitu misalkan. Yang datang lebih awal di dalam tim ibadah. Gak ada itu udah. Kenapa? Dia sudah tahu begitu dia datang, mana orang yang sambut saya, mana karpet merahnya gitu. Enggak. Langsung tahu tugas saya apa, song leader. Saya harus mulai pemanasan buka suara. Gitu ya. Saya harus cari ruangan atau cari tempat untuk saya mulai ini yang memperhatikan. Mungkin ada dasi yang kurang, mungkin ada ini ya, kalau wanita ada pita, ada apa gitu ya. Lalu segala macamnya langsung di posisi dia sudah siap. Begitu lihat waktunya sudah pas, langsung gerak sendiri tank. Ya, ya, itulah hal sesuatu yang kita harus lihat. Ya, memang benar dia menjadi agak menonjol di sana dan segala macam, tetapi dia sebenarnya kurang mendapat perhatian loh. Untuk hal ini ya, penyambutan dan yang lain-lain dia kurang. Enggak. Dia justru yang harus lebih tahu tentang warta jemaat, misalkan seorang liturgos. Dia harus sangat tahu ya warta jemaat sedemikian rupa, dibanding kalau jemaat kan ya udah tinggal ini kan, dia harus tahu dulu maka apa yang saya harus informasikan, apa yang saya perlu ada penekanan di sana. Dia yang sudah harus mempersiapkan dulu. Ya, dan di dalam dia mempersiapkan gimana? Ya dia harus usaha, dia harus cari ke sana kemari. Kalau kita sebagai jemaat, kita tinggal duduk diam, dengar, udah selesai. Oh ya, nanti ya hari kapan ya? Ya harus tahu bahwa itu brosurnya, itu jadwalnya, itu hal-hal yang lainnya, itu diingatkan dari liturgos yang sudah mempersiapkan diri itu.
Ya, jadi ya, baik yang lemah maupun juga yang penting, semuanya harus mendapatkan apa? Perhatian yang sama. Dan perhatian semuanya itu adalah bagaimana saling terkait, saling mendukung, ya, saling memberikan itu sehingga sedemikian rupa akan boleh menjadi sesuatu yang sangat indah. Ya, sepertinya memang kita tidak punya lagi apa ya? Kita saya harus ini ya berhenti sampai di sini, nanti kita lanjutkan pembahasan kita gitu ya, untuk membahas ayat ke-26 dan juga seterusnya gitu ya sampai ayat ke-31. Ya, saya hanya berharap pembahasan seperti ini boleh membuka mata kita untuk bisa melihat ya. Ya. Bagaimana untuk kita boleh bersama-sama melihat bagaimana gitu ya, bagaimana keberadaan diri kita, lalu jangan menganggap bahwa oh saya bukan orang penting, lalu saya boleh sembarangan, saya boleh ini, saya boleh itu. Terlalu banyak hal sebenarnya bagaimana kita perlu saling mendukung, saling bergantung, saling terkait, dan bagaimana kita perlu menjalankannya bersama-sama. Ya, perlu melakukan yang bersama-sama dan sama-sama melihat satu hal, yaitu apa? Kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, kita bersama-sama melayani Tuhan, dan kita bersama-sama memuji Tuhan dengan keberadaan diri kita masing-masing. Itu penting. Ya, saya ulangi ya, kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, kita bersama-sama melayani Tuhan, dan kita bersama-sama memuji Tuhan dengan keberadaan diri kita. Itu penting sekali. Ya, kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong. Tuhan sendiri yang akan memampukan setiap kita untuk boleh melihat diri kita masing-masing di dalam sesuatu ini ya, komunitas umat Tuhan, gereja Tuhan, dan itulah yang boleh menyatakan bagaimana kita boleh melakukan fungsi-fungsi kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu, Bapa, kami harus bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan dan Tuhan boleh berikan di dalam kebenaran firman-Mu. Satu bagian yang sebenarnya begitu penting, namun kami harus bisa melihat, Tuhan, kami bersyukur Engkau membukakannya kepada kami. Sehingga kami tahu peran kami masing-masing dan kami harus tahu bahwa kami tidaklah seharusnya menganggap remeh keberadaan diri kami ataupun bahkan menganggap remeh keberadaan orang lain di sana. Dan bagaimana kami mungkin untuk boleh menjalankan kehidupan kami sedemikian rupa di dalam satu keterkaitan komunitas demi komunitas yang ada, dan kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberikan kepada setiap kami kekuatan dan penyertaan yang hanya daripada Tuhan. Kami sungguh ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong kami, Engkau sendiri yang boleh memampukan setiap kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon, dan kami berserah. Amin. Ya, mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita sama-sama buka suara, kita perlu berdoa, kita perlu memohon penyertaan dan anugerah Tuhan untuk kita sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan, dan bagaimana peran kita sebagai anggota tubuh Kristus, lalu bagaimana kita boleh menjalankannya itu dengan melihat keterkaitan diri kita dengan orang lain. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kami sungguh berdoa, melihat segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan dan Tuhan boleh tunjukkan melalui segala sesuatu yang ada. Tuhan, kami ingin datang ke hadapan-Mu, kami sungguh berharap Engkau sendiri yang boleh menolong, menolong setiap kami dengan segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan dan Tuhan boleh berikan, sehingga kami sungguh-sungguh sadar, kami sungguh-sungguh tahu apa yang menjadi keberadaan diri kami, apa yang menjadi segala sesuatu dari kehidupan kami, dan bagaimana kami mungkin menjalankan peran kami masing-masing di dalam tubuh Kristus. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong kami, Engkau sendiri yang boleh memampukan setiap kami. Kami ingin serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan kepada kami kepekaan yang hanya daripadamu. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon, dan kami berserah. Mari kita sama-sama, kita perlu buka suara, kita perlu memohon anugerah penyertaan yang hanya daripada Tuhan di dalam
segala sesuatu pelayanan-pelayanan kita kerjakan secara khusus untuk aktivis-aktivis ataupun juga pengurus majelis, pelayan-pelayan gereja untuk boleh melihat keberadaan diri mereka tidaklah perlu ditonjolkan ataupun juga menganggap diri penting sedemikian rupa sehingga boleh meniadakan orang lain ataupun juga bagian-bagian yang lain. Tetapi dengan penuh kesadaran kita tahu bagaimana kita boleh berbagian di dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa, kami juga datang ke hadapan-Mu, kami harus bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan dan Tuhan boleh tunjukkan kepada setiap kami. Kami sangat berharap Tuhan kiranya Engkau sendiri yang boleh berbelas kasihan, Engkau sendiri yang boleh menunjukkan dan menyatakan kepada setiap kami bagaimana seharusnya kami sungguh-sungguh melihat keberadaan diri kami yang mendapat anugerah Tuhan, sehingga kami tidak menganggap diri kami sedemikian pentingnya lalu kami boleh meniadakan orang-orang lain, meniadakan mereka-mereka yang mempunyai fungsi yang berbeda dengan kami. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong, Engkau sendiri yang boleh memampukan itu semua. Kami sangat merindukan Tuhan, pengertian-pengertian yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami, itu sungguh-sungguh mempengaruhi hidup kami bergereja, hidup kami di dalam sebuah persekutuan komunitas, dan di sanalah kami sungguh-sungguh bisa menyatakan bagaimana kami adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Kami ingin serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh berdoa, kami memohon, dan kami berharap. Kemudian mari kita sama-sama buka suara, kita juga perlu berdoa untuk bahwa sebenarnya gereja demi gereja pun seharusnya itu adalah anggota tubuh Kristus. Ya, gereja demi gereja itu seharusnya juga adalah anggota tubuh Kristus. Lalu bagaimana keterkaitan di dalam setiap badan-badan gereja yang ada. Lalu bagaimana itu boleh membentuk sebuah tubuh Kristus yang sungguh-sungguh mulia. Bagaimana kita perlu mendoakan untuk keterkaitan, lalu kerjasama, lalu bagaimana relasi antar gereja, kita perlu berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan, kami ingin datang ke hadapan-Mu. Tuhan, kami sungguh memohon campur tangan dan penyertaan hanya daripada-Mu. Engkau sendiri yang boleh menyatakan, Engkau sendiri yang boleh menunjukkan segala sesuatu yang Tuhan, Engkau sendiri yang boleh nyatakan dan Engkau berikan untuk setiap kami. Kami sangat merindukan, kami sangat mengharapkan bagaimana Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong, memampukan segala sesuatu yang ada. Kami datang ke hadapan-Mu, kami sungguh berdoa. Kami sungguh berharap kekuatan dan campur tangannya hanya daripada-Mu saja, yang sungguh-sungguh Engkau boleh nyatakan dan Engkau boleh berikan di dalam segala sesuatu yang Tuhan mungkin lakukan dan Tuhan mungkin kerjakan. Kami perlu berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Gereja begitu menjamur, gereja begitu banyak, gereja begitu bervariasi. Lalu apakah setiap gereja memiliki kerinduan yang sama, perhatian yang sama, dan juga melihat kepentingan yang sama di dalam keberadaan tubuh Kristus. Sungguh Tuhan, kami sungguh berharap penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan, sehingga melalui itu kami harus boleh bersama-sama melihat bagaimana kami adalah anggota-anggota tubuh Kristus, kita boleh bersama-sama mengerjakan dan melakukannya. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sungguh kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Sungguh kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan dan Tuhan boleh berikan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh berdoa, kami memohon, dan kami berserah. Kemudian mari kita sama-sama, kita perlu buka suara, kita perlu berdoa kepada Tuhan untuk bagaimana Tuhan sendiri yang boleh menyatakan dan melihat juga kepada setiap orang-orang Kristen untuk bisa melihat bahwa cara melihat keutuhan satu tubuh itu sebenarnya dimulai dari keluarga demi keluarga yang ada. Mari kita bersama-sama doakan untuk keluarga-keluarga Kristen, sehingga mereka juga boleh menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang sungguh-sungguh boleh bersaksi bagi Tuhan. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kami harus berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen. Bagaimana setiap pribadi, masing-masing anggota keluarga mereka juga sungguh-sungguh tahu mereka adalah bagian demi bagian ada. Lalu di dalam keluarga itu bagaimana mereka boleh
menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan mereka yang harmonis, yang boleh menyatakan kemuliaan Tuhan, lalu bertanggung jawabnya di dalam kehidupan keluarga mereka, di dalam membina keluarga itu, mendidik anak-anak mereka, menjalin relasi antar pasangan suami dan istri. Kiranya semuanya itu boleh menyatakan Tuhan sendiri yang boleh beranugerah, dan bagaimana itu bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh berharap campur tangan dan penyertaan yang hanya daripadamu. Tuhan yang boleh sertai relasi demi relasi yang ada, dan bagaimana semuanya hanya boleh menyatakan bahwa keluarga itu memiliki Tuhan, keluarga itu belajar cinta kasih dari Tuhan. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh Engkau nyatakan dan Engkau berikan kepada setiap kami. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup. Kemudian mari kita sama-sama, kita perlu buka suara, kita perlu berdoa. Sekarang kita perlu memohon bagaimana anugerah penyertaan Tuhan khususnya kepada anggota-anggota keluarga yang masih ada yang belum percaya Tuhan. Lalu bagaimana itu mungkin dilayani, mungkin dijangkau. Kiranya Tuhan yang akan memberikan hikmat penyertaan Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa, kami ingin datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh berdoa untuk bagaimana kami boleh melihat setiap anggota keluarga yang begitu berharga di mata Tuhan. Lalu bagaimana jikalau ada anggota-anggota keluarga yang belum percaya. Secara khusus tentu saja adalah di dalam sebuah keluarga yang sudah cukup lanjut usia dan cukup senior gitu ya. Orang tua yang memiliki anak-anak yang sudah berkeluarga masing-masing, lalu masing-masing keluarga misalkan dengan gaya iman mereka masing-masing, Tuhan Kau sendiri yang boleh menolong, memampukan. Bagaimana sebuah keluarga itu boleh menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, berilah hikmat-Mu kepada anak-anak Tuhan, kepada umat-Mu untuk tahu bagaimana menginjili, untuk tahu bagaimana menyatakan kebenaran firman-Mu, dan juga menyatakan kemuliaan-Mu, dan pentingnya juru selamat di dalam hidup manusia. Tuhan, Kau sendiri yang boleh memberikan kekuatan penyertaan-Mu. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berserah, sungguh kami memohon hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup. Kemudian mari kita sama-sama kita terus berdoa, kita terus buka suara, kita berdoa memohon bagaimana anugerah penyertaan yang hanya daripada Tuhan, yang Tuhan boleh kerjakan di dalam gereja Tuhan untuk bagaimana mereka boleh melakukan ya pelayanan-pelayanan mereka untuk kembali normal seperti sedia kala, ataupun juga minimal dengan berbagai macam adaptasi, tetapi jangan akhirnya gereja ditinggalkan dan gereja dirugikan dengan berbagai kegiatan yang sudah dilalaikan. Mari kita sama-sama berdoa, kita memohon anugerah Tuhan. Tuhan, kami harus berdoa, kami harus dengan sedih menghadap hadirat-Mu untuk melihat bagaimana gereja-gereja Tuhan menjadi terbengkalai begitu rupa. Ya, terpecah-pecah kemana-mana, umat-umat Tuhan itu terserak kemana-mana, bahkan mungkin ada yang sudah tersesat kemana-mana. Tuhan, kami ingin datang ke hadapan-Mu. Kami sangat merindukan gereja Tuhan sebagai kubu firman, gereja Tuhan sebagai tempat pembinaan, gereja Tuhan sebagai tempat bersekutu umat-umat Tuhan, itu boleh kembali berfungsi seperti sedia kala. Tuhan, kondisi corona pandemi ini benar-benar menjadi ujian yang begitu berat bagi gereja Tuhan. Dan kami hanya berharap bagaimana kekuatan dan campur tangan yang ada daripada Tuhan, yang sungguh-sungguh Tuhan boleh nyatakan dan Tuhan boleh berikan melalui segala sesuatu yang ada. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menolong, berikan hikmat-Mu kepada para pengurus, kepada para pengambil keputusan untuk bagaimana mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan kerjakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan dan Tuhan berikan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon, dan kami berserah. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk streaming doa pagi yang kami boleh lakukan pagi hari ini. Segala sesuatu Tuhan yang sudah berikan dan Tuhan nyatakan, dan kami hanya berharap Tuhan, kiranya Engkau yang akan terus memperlengkapi setiap kami untuk kami bisa melihat hidup kami di dalam tangan-Mu dan bagaimana kami melakukan pelayanan pekerjaan
pekerjaanmu dan memuliakan namamu. Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu, hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur untuk streaming kita pagi hari ini. Kita boleh belajar firman, kita boleh menaikkan doa-doa syafaat kita. Kiranya hidup kita terus boleh mendapatkan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Selamat beraktivitas. Selamat menikmati hari libur Anda bagi Anda yang sudah libur hari ini. Gitu ya. Dan selamat berkarya, selamat bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.